Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle Rosliana Willis. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Numbai, karya Bambang Karyawan. Gemintang malam menemani kebisuan. Lidah-lidah kecil api damar bergerak liar menerangi kepekatan hutan. Di bawah cahaya kulit kayu yang dibakar, ku berjalan menembus rumputan liar. Bunyi cericit burung elang terdengar di balik pepohonan. Ado olang, tando ndak jawah lai. Bapak menunjukkan tanda-tanda alam kalau pohon sialang sebagai pohon penghasil madu lebah ada di hadapan. Aku terpaku melihat keperkasaan pohon yang ada di hadapanku. Sebuah pohon selingkaran 2 meter berdiri kokoh. Begitu perkasa, besar dan tinggi sekitar 50 meter. Aku bersama bapak dan beberapa penduduk menyatu untuk menumbai sialang. Bapak yang telah dikenal sebagai juragan telah begitu mahir menaklukkan sialang yang menjulang ke langit dan licin. Masing-masing orang telah siap dengan beragam peralatan untuk ritual pengambilan madu lebah. Mata kami menyapu sialang, apakah lebah-lebah sedang lelap di kerajaan madunya? Tak mudah untuk memanjat sialang. Pohon yang ukurannya bisa mencapai 2 pelukan lelaki dewasa itu mengandung banyak resiko. Batangnya yang licin bisa membuat tak bisa sembarangan untuk memanjat. Perlu sedikit persetubuhan dengan para lebah, dengan alam gaib. Peran itulah yang selama ini dilakoni bapak sebagai juragan. Sesampai di ujung-ujung ranting dekat kawanan lebah bersarang, sang juragan harus membuai-buai lebah dengan nyanyian-nyanyian magis. Itulah kenapa proses pengambilan madu lebah ini disebut manumbai, yang bisa diartikan membuai-buai. Bapak memulai melakukan pacu dengan merapalkan mantra pantun. Popat-popat tanah ibul, mai popat di tanah tombang. Nonap-nonap cek dayangku tido, juragan mudo di pangkal sialang. Rangkaian ritual manumbai pun dimulai. Racikan tepung tawar yang diambil dari aneka dedaunan hutan, ditambah beras yang ditumbuk, ditabur dan ditanam di pokok sialang. Masih dalam ritual yang syarat magis. Tiba-tiba, bapak menepuk tangannya 3 kali ke batang sialang. Dengungan keras lebah di atas pohon sialang memberi jawaban. Lai tadonge kosadonyo. Teriak bapak memastikan apakah suara dengungan lebah juga didengarkan oleh kami. Lai, teriak kami hampir bersamaan. Menurut kepercayaan, jika setelah ditepuk 3 kali tetapi tidak ada terdengar jawaban dari lebah, berarti sialang belum boleh dipanjat. Ritual yang dilakukan harus diulang dari awal lagi. Dengan keberanian yang luar biasa, kusaksikan bapak menentang bahaya menjaga keseimbangan di dahan-dahan licin sialang. Sedang aku mendangak sebagai tukang sambut menanti lemparan sambang lebah berisi madu. Begitulah hari-hari kulalui dengan menemani bapak untuk menghidupi keseharian mengisi perut kami. Kekurangan hidup yang menemani seharian menjadi terimbangi dengan kepuasan dan kebanggaan bapak sebagai juragan. Di kampungku, kedudukan juragan membuat masyarakat menghargai kami sebagai orang yang dianggap baik di masyarakat. Jadi, juragan tuh tanggung jawab pada keseimbangan alam. Bukan merusak alam dengan mengambil madu dan merusak sialang semaunya. Harus pakai aturan. Makanya kita perlu jaga tuh tradisi numbai sialang.
Begitulah nasihat Bapak pada kami yang sangat diharapkannya bisa meneruskan tradisi ini. Aku selalu diajarkan menumbai sialang dengan benar, mulai dari mengenal alat-alat yang diperlukan. Ini namanya tunam, semacam obor untuk menguak lebah dari sarangnya, sekaligus sebagai penerang ketika menumbai di malam hari. Tunam tuh terbuat dari sabut kelapa yang dibalut dengan kulit kayu. Timbo, yakni alat penampung dan penurun madu lebah yang biasanya terbuat dari rotan. Kita juga perlu tali dan kayu kecil untuk membuat jalan yang terhubung dan menjadi sigai atau tangga. Sigai ini diperlukan untuk memanjat pohon karena diameter sialang rata-rata tak bisa dipeluk seperti kelapa ketika dinaiki. Dan itu semangkat, tangga untuk menuju puncak pohon sialang. Mengapa menumbai itu sulit sekali langkah-langkahnya? Heranku melihat kebiasaan rumit itu. Padahal hanya untuk mengambil tetesan-tetesan madu yang tinggal dipanjat dan dijatuhkan saja sebenarnya lebih mudah. Bukan sulit, tapi menumbai bukan sekedar untuk mendapatkan madu, tapi di dalamnya ada seni dan tradisi yang harus dipelihara. Menumbai dilengkapi dengan mantra pantun, karena lebah yang dipanggil sebagai Tuan Putri Nilam Cahaya harus diperlakukan dengan baik. Tujuan pantun itu menjinakkan lebah, membuat mereka nonap, dan minta pelindungan dari Tuhan dari bahaya. Saat sampai di pangkal batang sialang atau banir kayu, maka dibacakan pantun awal. Popat-popat tanah ibu, mai popat di tanah tombang. Nonap-nonap cek dayangku tido, juagan mudo di pangkal sialang. Dalam mantra-mantra yang dibaca, juagan menempatkan lebah sebagai seorang puan yang cantik, putih, dan penyayang. Unduklah unduk paku di tobang, bumba mudo di bawah batang. Tunduklah kau satu sialang, juagan mudo bawakan datang. Tak sampai di sana, beberapa pantun juga menyusul seiring juagan merayap melewati semangkat. Sampai ke dahan pohon sialang yang terdapat madu lebah, bisa jadi ada 10 pantun yang dilantunkan. Setidaknya diperlukan 3 pantun, yakni di awal, saat pertengahan, dan ketika akan mengayun suluh. Ketika akan mengambil madu di ujung lambuk, dan kepala sarang. Misalnya, dilantunkan pantun pamungkas. Ambiakkan kayu sekali betana, ambiak dengan anting-antingnya, sakitnya main oang beana, abislah kain dikoncingnya. Lalu, sang juagan menggoyangkan api 3 kali dan menjatuhkan api yang bersumber dari kulit kayu dan sabut itu ke tanah. Maka, lebah-lebah yang bersarang akan mengikuti arah api dan jatuh ke tanah bersamaan. Saat itulah, tangan-tangan sang juagan akan beraksi memanen madu lebah. Sarang yang disobek dan madunya dimasukkan ke dalam timbo. Dengan bantuan tali timbo yang sudah terisi, dijulurkan ke tanah. Kalau sedang mujur, satu sarang bisa menghasilkan 1 jerigen madu. Mendengar penuturan Bapak tentang tradisi numbai membuatku gamang antara keluhungan tradisi dan realita kenyataan bahwa tradisi membuat waktu terbuang hanya untuk mendapatkan sedikit madu lebah. Rembulan pekat enggan singgah di laman gubukku. Obor di laman menerangi sekeliling sudut jangkauan. Jangkrik dari tepian hutan melengking sahut-sahutan. Seharian sudah kami tidak mengisi perut ini dengan secuil makanan pun. Bapak, emak, dan aku sudah terbiasa menahan untuk tidak makan. Tapi adik kecilku memegang perut sekuatnya. Emak terisak di sisinya. Sakit, rintih adikku
meremas-remas perut, dan menghentak-hentakkan kaki di lantai tanah. Aku tak sanggup melihat pemandangan ini. Emak menangis mendekati dan memeluk adik. Bapak yang biasa kulihat tegar, di sudut matanya tergenang air mata yang siap tumpah. "Pak, kita ambil madu di hutan untuk kita jual sekarang?" saranku. "Tidak mungkin, kita harus menunggu sebulan lagi. Itu tradisi Manumbai yang harus dipertahankan." Bapak memberikan penekanan dengan nada keras. "Pak, tapi adik, aku, emak, dan bapak sendiri sejak kemarin belum makan. Tak ada lagi yang bisa kita makan, Pak." Bapak terdiam memandang rembulan yang tersembunyi dari dinding-dinding rumah kami yang terkoyak-moyak dari kulit kayu. "Jawablah, Pak. Aku tahu itu tradisi, tapi saat ini kita kelaparan." Aku tak mendapat jawaban. Mata bapak tetap pada si rembulan tersembunyi itu. "Diam kau!" hentakan bapak membuatku tersentak. Aku berlari ke laman dan kukayuhkan kakiku secepatnya menuju tepian hutan. "Ah!" teriakku arahkan ke hutan. Sebuah gema memantulkan kembali suaraku. Aku telusuri jejak-jejak sendirian menembus hutan sialang. Nyanyian sonjan masih dapat terdengar bersahutan. Inyang-inyang juga memecah hening. Gemerisik suara hewan liar lain-lainnya juga sayup terdengar dari kejauhan kepungan hutan sialang ini. Sesekali monyet, kadang dengusan babi hutan. Suara-suara menakutkan sekaligus nyanyian alam tak membuatku larut. Sebuah keinginan saat ini mencari madu lebah untuk makan adikku. Ranting-ranting hutan seperti menyambut kedatanganku. Mudah saja aku lewati jalan-jalan setapak yang biasa aku lalui untuk menumbai. Di hadapanku berdiri kokoh pohon sialang. Batangnya licin, tidak bersisi, dan dahannya pendek, tidak bersiku-siku. Aku tak mempedulikan lagi arti tradisi yang selalu bapak pesankan. Kalau sebelum memanjat walau gelap melingkupi hutan, semua anggota tubuh akan terlihat utuh oleh mata telanjang. Kalau dicaliak jari tinggal ompat, di kiri dan di kanan, alamat tak selamat kalau dipanjat sialang tuh. Aku sempat melihat ada keganjilan pada jari tanganku saat sekuat tenaga ku peluk batang sialang dan berhenti sesaat di dahannya. Jemariku tidak lengkap. Ku pertajam lagi mataku. Tidak lengkap. Ku ingat pesan bapak, tapi ku ingat rintihan lapar adikku. Cahaya rembulan yang biasa tersembunyi kali ini seolah menerangi hutan untuk memudahkanku mencapai sarang lebah sialang. Sahutan-sahutan lebah membuatku semakin bergairah untuk mendekatinya. Terbayang wajah adikku tertawa dengan lahap makan malam ini. Emak pun dengan senyumannya ingin mengucapkan terima kasihnya padaku. Kejauhan kulihat sinar obor mendekati sialang. Panggilan suara yang ku kenal memanggilku. Ya, suara bapak. Aku tak peduli dengan kayu dan kantong yang aku bawa perlahan. Ku goyangkan sarang lebah yang kusangka telah ditinggalkan lebah. Ketika itu pula, entah dari mana, puluhan dengungan lebah mengelilingiku dan menyerangku. Sengatan membuat tangan dan kakiku seperti beku. Dan aku melayang ditemani cahaya rembulan. Dan sebuah cahaya membawaku entah kemana. Masih sempat ku dengar lamat suara bapak merintih, memeluk jasadku.